Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Herpes zoster tanpa komplikasi. 1. Pengertian, definisi. Herpes zoster adalah infeksi kulit dan mukosa yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Infeksi ini merupakan reaktivasi virus yang terjadi setelah infeksi primer. 2. Anamnesis. Nyeri radikular dan terjadi sebelum erupsi. Keluhan dapat disertai dengan gejala prodromal sistemik berupa demam, pusing, dan malaise. Setelah itu timbul gejala kulit kemerahan yang dalam waktu singkat menjadi vesikel berkelompok dengan dasar eritem dan edema. 3. Pemeriksaan fisik. Sekelompok vesikel dengan dasar eritem yang unilateral sepanjang distribusi saraf spinal atau kranial. Lesi bilateral jarang ditemui, namun seringkali, erupsi juga terjadi pada dermatom di dekatnya. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. 1. Herpes zoster hemoragik, jika vesikel mengandung darah. 2. Herpes zoster generalisata, yaitu kelainan kulit unilateral dan segmental ditambah kelainan kulit generalisata berupa vesikel soliter yang berumbilikasi. Keduanya merupakan tanda bahwa pasien mengalami imunokompromis. 3. Herpes zoster ophthalmicus, yaitu cabang pertama nervus trigeminus sehingga menimbulkan kelainan pada mata, di samping itu juga cabang kedua dan ketiga menyebabkan kelainan kulit pada daerah persarafannya. 4. Herpes zoster abortif, yaitu penyakit yang hanya berlangsung dalam waktu singkat dan kelainan kulit hanya berupa beberapa vesikel dan eritem. Diagnosis kerja. Herpes zoster tanpa komplikasi. 7. Diagnosis banding. 1. Herpes simplex. 2. Dermatitis venenata. 3. Pada saat nyeri prodromal, diagnosis dapat menyerupai migrain, nyeri pleuritik, infark miokard, atau apendisitis. 8. Penata laksanaan. 1. Terapi suportif dilakukan dengan menghindari gesekan kulit yang mengakibatkan pecahnya vesikel, pemberian nutrisi TKTP, istirahat dan mencegah kontak dengan orang lain. 2. Gejala prodromal diatasi sesuai dengan indikasi. Aspirin dihindari oleh karena dapat menyebabkan IS sindrom. 3. Pengobatan topikal. Stadium vesikel, bedak salisil 2% atau bedak kocok kalamin agar vesikel tidak pecah. Apabila erosif, diberikan kompres terbuka. Apabila terjadi ulcerasi, dapat dipertimbangkan pemberian salep antibiotik. 4. Pengobatan virus oral, antara lain dengan asiklovir, dewasa 5x800 mg hari, anak-anak 4x20 mg kilogram BB, dosis maksimal 800 mg, selama 7 hari. 9. Edukasi. 1. Edukasi tentang perjalanan penyakit herpes zoster. 2. Edukasi bahwa lesi biasanya membaik dalam 2-3 minggu pada individu imunokompeten. 3. Edukasi mengenai seringnya komplikasi neuralgia pasca herpetik. 10. Kriteria rujukan. 1. Penyakit tidak sembuh pada Juli 10 hari setelah terapi. 2. Terjadi pada pasien bayi, andriatri, imunokompromis. 3. Terjadi komplikasi. 4. Terdapat penyakit penyerta yang menggunakan multifarmaka. 11. Prognosis. Pasien dengan imunokompeten, prognosis umumnya adalah bonam. Sedangkan pasien dengan imunokompromis, prognosis menjadi dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Akne vulgaris ringan. 1. Pengertian, definisi. Akne vulgaris adalah penyakit peradangan kronis dari folikel pilosebacea yang diinduksi dengan peningkatan produksi sebum, perubahan pola keratinisasi, peradangan, dan kolonisasi dari Bacteronibacterium acnes. 2. Anamnesis. 1. Pasien biasanya memiliki keluhan erupsi kulit polimorfi di lokasi predileksi, disertai rasa nyeri atau gatal namun masalah estetika umumnya merupakan keluhan utama. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Usia remaja. B. Stres emosional. C. Merokok. D. Riwayat akne dalam keluarga. E. Banyak makan makanan berlemak dan tinggi karbohidrat. 3. Pemeriksaan fisik.
1. Komedo berupa papul miliar yang di tengahnya mengandung sumbatan sebum. Bila berwarna hitam disebut komedo hitam, bledo, open komedo, dan bila berwarna putih disebut komedo putih atau komedo tertutup, white komedo, close komedo. 2. Erupsi kulit polimorfi dengan gejala predominan salah satunya, komedo, papul yang tidak beradang dan pustul, nodus dan kista yang beradang. 3. Pengeluaran sumbatan sebum dengan komedo traktor, sendok una, ditemukan sebum yang menyumbat folikel tampak sebagai massa padat seperti lilin atau massa lebih lunak seperti nasi yang ujungnya kadang berwarna hitam. 4. Kriteria diagnosis. Akne vulgaris memiliki gradasi tingkat keparahan. 1. Ringan, bila A. Beberapa lesi tak beradang pada predileksi. B. Sedikit lesi tak beradang pada beberapa tempat predileksi. C. Sedikit lesi beradang pada satu predileksi. 2. Sedang, bila A. Banyak lesi tak beradang pada satu predileksi. B. Beberapa lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. C. Lesi beradang ada satu predileksi. D. Sedikit lesi beradang pada lebih dari satu predileksi. 3. Berat, bila A. Banyak lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. B. Banyak lesi beradang pada satu atau lebih predileksi. 5. Diagnosis kerja. Diag ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis banding. Erupsi acneiformis, acne venenata, rosacea, dermatitis perioral. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan pemeriksaan penunjang khusus untuk pemeriksaan ini. 8. Penata laksanaan. 1. Obat topikal yang dapat diberikan, oksitetrasiklin 1% atau clindamycin fosfat 1%. 2. Antiperadangan topikal, hidrokortison 1 hingga 2,5%. 3. Sistemik. Pengobatan sistemik ditujukan untuk menekan aktivitas jasad renik di samping juga mengurangi reaksi radang, menekan produksi sebum. Dapat diberikan antibakteri sistemik, misalnya tetrasiklin 250 mg 1g hari, eritromisin 4x 250 mg hari. 9. Edukasi. 1. Menghindari terjadinya peningkatan jumlah lipid sebum dan perubahan isi sebum dengan cara A. Diet rendah lemak dan karbohidrat. Meskipun hal ini diperdebatkan efektivitasnya, namun bila pada anamnesis menunjang, hal ini dapat dilakukan. B. Melakukan perawatan kulit dengan membersihkan permukaan kulit. 2. Menghindari terjadinya faktor pemicu terjadinya akne, misalnya A. Teratur dan sehat, cukup istirahat, olahraga, sesuai kondisi tubuh, hindari stres. B. Penggunaan kosmetika secukupnya, baik banyaknya maupun lamanya. C. Menjauhi terpacunya kelenjar minyak, misalnya minuman keras, makanan pedas, rokok, lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. D. Mengpolusi debu, pemencatan lesi yang tidak lagi artis, yang dapat memperberat erupsi yang telah terjadi. 10 kriteria rujukan. Akne vulgaris sedang sampai berat. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. Akne vulgaris umumnya sembuh sebelum mencapai usia 30-40-an. 11. Referensi. Kementerian Kesehatan RI dan WHO. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.